Saya lagi di, ada yang tahu nih di mana? Ini adalah gedung sate, dan tentunya kalau gedung sate orang pasti tahu ini adalah di Kota Bandung. Ternyata di Kota Bandung ini ada beberapa BUMN yang sudah melegenda. Misalnya PT Pos Indonesia yang sudah ada sejak 1746. Tidak hanya itu, di Bandung juga ada namanya Bio Farma yang sudah memiliki usia sampai 120 tahun. Dan kemudian ada juga PT KAI, Kereta Api Indonesia, yang sudah memiliki sejarah ataupun lahir sejak Indonesia merdeka sekitar tahun 45. Dan jangan lupa, ada lagi perusahaan yang berhubungan dengan persenjataan, yang dulu menjadi tempat pabrik senjata-senjatanya Belanda, yaitu Pindad. Dan Pindad ini juga sudah lama dan sudah ratusan tahun ada di Indonesia. Dan mereka ada di Kota Bandung juga. Dan kali ini, Profesional Muda, kita akan menyusuri BUMN-BUMN legenda ini yang memang mempengaruhi industri. Dan tidak hanya itu, juga mempengaruhi kehidupan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yuk kita susur satu persatu. Ya, sekarang saya ada di PT Pos, coba lihat nih. Tuh, lihat tuh gedungnya. Sangat kolonial gitu, bukan milenial loh, kolonial. Ya, kelihatan sekali nih. Gedung bersejarah betul bagi PT Pos. Dan di sana juga ada sebuah tugu pahlawan-pahlawan Indonesia yang ada tertulis di tugu ini. Dan sekarang saya mau bertemu dengan salah seorang milenial PT Pos. Kita ingin tahu apakah teman-teman kita mengerti sejarah mengenai PT Pos. Nah, ini dia. Halo Bang, apa kabar? Apa kabar? Kamu sehat? Siapa namanya? Ivo. Ivo. Nah, ini saya ketemu dengan Ivo. Ivo ini adalah, kamu udah berapa tahun di PT Pos? Tahun ke-8. Tahun ke-8. Wow. 8 tahun. 8 tahun menjadi pegawai PT Pos. Yep. Ya. Saya ingin tahu nih mengenai PT Pos, tapi kamu bisa bawa saya jalan-jalan kan? Boleh banget. Sambil saya ingin tahu juga nanti PT Pos ini bagaimana boleh sejarahnya. banget, pasti semua bisa dikasih lihat. Bisa ya? Banget Nah, ya. yuk kita lihat. Jadi waktu itu pemerintah yang tadinya di Batavia akan dipindah ke Bandung. Oh. Nah, jadi gedung ini dibangun sebagai bentuk di mana pemerintah itu akan dipindah ke sini. Beberapa instansi akan ditempatkan di gedung sate ini. Oh, di gedung sate. Nah, terus? Namun ketika saat pembangunan itu sendiri terjadi krisis ekonomi. Nah, pembangunan itu sendiri tidak selesai, tapi si gedung sate ini sudah selesai. Oke. Nah, peletakan batu pertama itu sendiri dilakukan di gedung timur milik dari PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia. Iya. Coba lihat tuh. Wah, keren banget ya. Nah, keren banget tuh gedungnya. Bisa saya lihat yang lain? Boleh. Ayo. Ini foto-foto sejarah ini ya? Iya, betul Pak. Ini yang sekarang ya? Iya, ini Nah, kalau sekarang. ini dulu? Ini udah tahap mau selesai dan ini awal mula yang mau dibangun. Mau dibangun? Nah, ini tuh udah gedung sate jadi. Kantor pos sendiri tuh mendapat gedung di bagian sisi timur dengan sudut kemiringan 45 derajat. Oke. Jadi ini loh ya prosesnya pembangunannya itu ya? Betul. Oke, oh ini batu pertama ya? Iya, peletakan batu pertama dilakukan oleh Putri Wali Kota Bandung. Bener. Johanna Katarina Kops. Wah, ini dia. Putrinya lagi, berarti milenial jangan-jangan. Bener. Pada masa itu. Saya mau lihat. Boleh, kita langsung menuju ke museum. Oke. Coba kamu cerita deh tentang sejarah gedung ini. Iya, kalau bisa saya ceritakan Pak, jadi ketika bangunan ini sudah jadi dipakai oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Iya. Nah, kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia, kan kita merdeka tahun 1945. Nah, pada saat itu si tentara Jepang masih menempati gedung ini pada waktu itu. Dan gedung ini digunakan oleh tentara Jepang. Nah, ada kisah menarik dari anak muda PTT pada waktu itu, di mana anak muda PTT ini, pos, telepon, dan telegram, merebut aset kita ini karena kita sudah merdeka. Dan itu
berhasil direbut pada tanggal 27 September 1947. 27 September tahun 47. Nah, Oke. itulah yang dijadikan Hari Bakti Pos. Itu menjadi hari Bakti PT Pos. Iya, Hari Bakti Pos. PT Pos. Oke. Tapi memang perebutan itu sendiri tidak ada pertumpahan darah. Oke. gitu. Wah, ini apa nih? Ini adalah Perangko pertama? Yes, perangko pertama Hindia Belanda. Dulu kan kita namanya masih Hindia Hindia Belanda. Belanda ya sebelum merdeka waktu itu. Nah, ini diterbitkan 1 April 1864. 10 sen ya? Yes. Oke, Indi Pos. Ini apa nih? Nederland ya? Iya. Oke, jadi ini adalah perangko pertama ya? Gambarkan perangko pertama dari pada waktu itu di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Oke, saya mau lihat lagi nih. Oke. Ya, ini apa nih? Gambar siapa nih? Nah, inilah Gubernur Jenderal Yes. Gustav Willem van Imhoff. Yap. Pendiri kantor pos pertama 1746. Yes, betul, Pak. Kenapa dia dirikan PT Pos? Tahu nggak kamu? Kantor pos. Jadi pada waktu itu didirikannya pos di Indonesia itu karena memang digunakan sebagai pos di mana untuk menyampaikan komunikasi gitu. Jadi sebenarnya arti pos itu sendiri adalah bukan dari sisi pengiriman surat atau apa gitu. Jadi pos itu sebenarnya adalah sebuah pos-pos yang makanya nanti Jadi akan ada lagi cerita lagi. Pos gitu Yes. ya. Tapi ada kegiatannya di situ, yakni pada saat kegiatan komunikasi. Jadi pada saat misalnya pengiriman surat atau apapun itu dari tempat ke tempat lain, dulunya itu dari dari Anyer ke Panarukan itu ya dulu ya. Iya. Nah itu kan akan ada di mana waktu mereka itu kan beristirahat. Iya. Jadi dibangunlah pos-pos. Pos-pos itu. Ya, tapi pos pertama yang dibangun oleh Bapak Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff ini ada di Batavia, Pak. Oke. Itu kantor pertama, dan kalau ini ini Bandung pertama. Oke, jadi sebenarnya pos-pos itu adalah tempat pemberhentian saja gitu ya? Ya, oleh militer dan mereka yang dalam kegiatan komunikasi atau logistik kan. Jadi karena dulu kan masih kayak manual ya, bawa Iya. sendiri. Jadi ada pos-pos yang dibangun pada waktu itu. Untuk mereka beristirahat Yes, sebenarnya betul. ya? Tapi akhirnya dikirim ke pos ini, Ya, gitu ya? dan fungsi si pos yang di Batavia itu pun sebenarnya sebagai tempat untuk penyimpanan surat-surat juga. Jadi Ya. bagi mereka nanti yang melakukan pengiriman surat atau apapun, nah di situ juga disimpan untuk mengamankan gitu. Oke. Fungsi Oke. lainnya juga. Jadi ini adalah Pos PKD, Pak. keliling desa. Nah, ini mungkin yang pertama-tama dulu kali untuk keliling desa kali ya? Yes. Jadi ini PKD ada pos keliling desa. Jadi ini adalah foto aslinya, Pak. Oh, itu Yang ya? pada akhirnya dibuatkan. Oh, jadi orang selalu dulu kalau tukang pos datang semua ngumpul satu kampung. Iya, bener, Pak. Jadi pada nanyain saya dapat surat. Ada nggak surat dari pacar saya gitu? Pada waktu itu ya sebelumnya itu Bapak, mohon maaf, yang menggunakan peci ini Hah? semua mengira bahwa beliau adalah kepala desanya pada waktu itu. Ternyata beliau adalah juru tulis waktu itu. Jadi kan pada saat ada yang mau mengirim surat, nah beliau itu sebagai juru tulisnya bagi yang mau ngirim seperti gitu? itu. Iya. Oh, jadi dia nulis surat dia gitu ya? Ya, karena dulu ada juga yang mungkin Nggak bisa nulis? yes. Oke. Jadi dulu tukang pos itu termasuk juga nulis suratnya ya? Tukang posnya ini sih, Pak. Iya, Cuman maksudnya ada yang juru tulisnya itu ya? Yes, benar, Pak. Ya. Ini adalah perangko pertama dunia yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris. Oke. Ya, ini gambarnya namanya one penny. One penny ya. Ya. Ini adalah perangko pertama di dunia ya? Dan Inggris ya? Tahu? yes, benar. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih, Pak. Perangko itu kenapa digunakan ditempel di surat itu? Sebenarnya fungsinya untuk apa? Kira-kira Bang Arya ngerti nggak atau tahu nggak gitu? Fungsinya? Yes. Alat pembayaran kali? Yes, betul. Nah, ini dia menarik. Ini paling menarik nih, kode pos. Kenapa kita punya kode pos? Dikit-dikit kita pakai kode pos. Iya. Nulis aja sampai hari ini aja kita kalau Iya. mau ngisi
Bahkan digital saja pun orang alamat pas nanyanya kode pos. Iya, betul Pak. Apa sih kode pos ini? Kode pos itu sendiri kan sebenarnya juga berfungsi untuk penyortiran ya pada saat kita ingin mengirim, selain untuk membedakan kayak dari satu alamat ke alamat lain. Kalau misalnya kayak RT RW ya ada RT 1 atau 2, ini wilayahnya, ini wilayahnya, ini wilayahnya gitu. Maka dibuatlah si kode pos itu sendiri. Dan jadi pada saat kegiatan pos pun dilakukan, penyortiran barang itu juga disusun berdasarkan atau pada saat posting pengiriman juga disesuaikan dengan kode pos itu sendiri. 1 Jakarta ya. Iya. 2 Sumatera. Iya, benar Pak. 3 yang mana nih? Yang ini kecil. Oh, pulau terluar pun dikasih kode ya? Iya Pak, seluruh Indonesia. Jadi semua pulau terluar kita dikasih kode? Ada kode posnya? Ada Pak. Walaupun nggak ada orangnya? Harusnya ada sih Pak. Kadang-kadang ada orang juga dikasih kode pos untuk menentukan bahwa itu adalah Indonesia. Iya benar. Ya kan, ngirim barang ke sana, cuma nggak tahu siapa yang menerima gitu kan. 4 baru Jawa Barat ya, 5 Jawa Tengah, 6 Jawa Timur, sampai Bali. Bali udah dilakukan. Oh, ini Bali, Membawa, ya. Nusra. Oh, 8 ya. 7 Kalimantan, 8 Bali Nusra, 9 Sulawesi. Oh, sampai sini? Iya. Maluku, sampai Papua. Iya. Oh, jadi kita punya kode pos sampai 9 ya? Ada, iya. 9, 95, 98, 40. Masing-masing punya kode pos nih. Dan semua pulau-pulau punya kode pos. Jadi itu adalah untuk penyortiran gitu ya? Iya, supaya dan gampang. Iya juga Pak, ya betul. Iya kan? Sampai hari ini kita kalau pesan-pesan barang pakai elektronik juga pasti tetap pakai kode pos ya? Iya. Menarik. Teman-teman profesional muda, tadi kita sudah lihat nih bagaimana sejarah PT Pos, ya, bagaimana sejarah pos, lembaga pos di Indonesia, mengikuti perkembangan bagaimana perubahan atau perpindahan orang, perpindahan surat, sampai logistik. PT Pos punya pengaruh gitu, punya pengaruh. Dan tadi juga ada ya kabarnya bahwa dulu ketika Dangels itu bikin jalan dari Anyer ke Panarukan, itu adalah bagian juga proses bagaimana logistik dan surat itu bisa dikirim dari ujung Pulau Jawa yang terujung di Banten sampai ke Jawa Timur. Itulah prosesnya, dan tadi kita lihat bagaimana juga mempengaruhi sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan juga bagaimana juga langkah-langkah dan juga hebatnya arti surat menyurat, hebatnya pengiriman logistik, dan sekarang kita berharap PT Pos tidak hanya sebagai sebuah legenda, tapi tetap menjadi perusahaan logistik terbesar di Indonesia seperti dulu lagi. Ini harapan kita, sehingga dengan sejarah yang hebat ini harusnya menjadi sebuah motivasi bagi kalangan PT Pos untuk membangun PT Pos sebagai perusahaan terbesar logistik di Indonesia. Ayo kita saksikan lagi perusahaan BUMN lainnya yang juga melegenda di Kota Bandung ini. Yuk. Saya sekarang ada di BUMN yang legend di Bandung, yang kedua ada di Kereta Api Indonesia. Nah, kereta api ini nih, lihat nih lokomotifnya nih. Lokomotifnya nih, lihat nih. Ya. Lokomotif tahun berapa nih? Tuh, ada 1914. Ya, 1914.
Jadi udah lama banget nih dari Bandung. Dan kalau cerita mengenai kereta api, biasanya yang kuliah di Bandung pasti tahu nih. Pasti sering naik kereta dulu. Naik kereta dari Bandung ke Jakarta sekitar 3 jam. Paling cepat, paling nyaman. Nah ini. Ya kita akan lihat lebih jauh nanti gimana sih kereta api kita dan bagaimana sejarahnya. Kenapa sampai ada dibangun kereta sejak 18 atau 17, saya lupa juga, nanti ada detail juga. Dan apa keperluan dari mereka sehingga membuat dibutuhkannya ada perusahaan kereta api di Indonesia. Yuk kita lihat stasiun yang lebih dikit. Nah, sekarang kita masuk nih. Ini adalah stasiun kereta api Bandung. Diresmikan 16 Mei 1884. Tuh. Ya, ini direnovasi kembali tahun 28. Ini nggak tahu nih saya. Ini insinyur dari mana nih? Arsitek mana? Apakah ITB atau apa nih? Saya nggak ngerti juga. Kalau ITB berarti senior saya. Kalau bukan, ya apa boleh buat. Nah, dari mana? Mungkin dari Belanda kali ya. Dan menjadi bangunan cagar budaya tahun 2009. Yuk kita lihat lebih detail lagi mengenai kereta. Kita nanti ketemu sama milenialnya kereta api Indonesia. Aku nggak tahu juga, cakep tuh cantik. Kita tunggu aja. Kita lihat ya. Hai. Halo, Apa boleh buat? Nama kamu siapa? Nama saya Gina. Kamu emang Gina ya? Emang milenial kamu? Milenial insya Allah lah ya, milenial. Bang. Pokoknya jiwanya milenial gue. Kamu di KAI sebagai apa? Sebagai trainer. Oh, trainer. Trainer. Oke, jadi hari ini kamu membantu saya jelasin mengenai kereta api ya? Iya, betul sekali. Sejarahnya dan sebagainya Betul gitu ya? sekali. Oke. Tapi tentunya Abang lebih tahu lah ya, karena memang Ya nggak tahu dong saya, bukan saya orang kereta api. Oh, pengguna iya. Searching itu pengguna. Kalau pengguna memang benar, tapi Abang kalau di Bandung juga kan, Bang? pasti. Di mana? Di mana? Kuliah di mana, Bang? Ini kalau orang Bandung cerewet memang begitu. Udah beda, makanya banyak makan puyem. Oke. Oke. Nah, ini jadi ini udah berapa tahun nih? Tahun Waduh, berapa ini nih? udah dari zamannya Belanda. Jadi Zaman Belanda. kawasan dari zaman adanya bener-bener kereta api ini udah bener-bener ini history banget kalau kita ngomongin heritage, bukan lebih dari heritage karena ini bawa kenapa kalau disebut transportasi kereta itu penting banget karena zaman Iya. Belanda dulu kan kita ekspor gula gitu kan. Oh, ekspor gula ya? Iya, Oh, ekspor gula. Yang bisa membuat Belanda hidup itu adalah gulanya sendiri. Gula. Gitu. Jadi ekspor gula lah yang membuat Belanda. Nah, Ini- kita geser dikit. Ya, Sorry. ini hati-hati karena memang ini ada jalur Jalurnya kuning. kuning untuk safety. Nah, sekarang mumpung Bang Arya kesini, Ya. kita akan ngerasain nggak kita sekarang abang sebenarnya buat jadi PPKA. PPKA itu yang Oh. memberangkatkan kereta api. Gitu. Oke. Nanti ada fluid khususnya juga, bukan fluid. Kayak Pak Jokowi dong. Iya. Ini teman-teman milenial. Sekali lagi nanti Anda ke kereta api Bandung, minta aja sama PKI. Nggak boleh. Saya kalau bisa. Saya nggak tahu juga dikasih nggak gitu. Tapi ini seru. Memberangkatkan kereta dari Bandung ke Cicalengka. Cicalengka. Tahu Cicalengka di mana nggak? Nggak tahu. Di sana banyak gorengan. Betul. Ya kalau Banyak gorengan. Bandung, Garut mah sama gorengan pokoknya. Tahu Sumedang, itu dekat sama Cicalengka. Dekat nggak sih? Jauh. Walaupun sama-sama Sunda ya. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau lihat. Kamu kulit juga? Ya. 3 kali. Ya. Ini dulu nih. Baru ke sini. Wah, ini mantap. Nah, ini baru seru. Udah. Bandung.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nah ini tadi saya udah melaksanakan tugas saya nih, memberangkatkan kereta. Biasanya dikasih menteri Pak pada Pak Jokowi, Presiden dan sebagainya. Betul. Jadi ini Istimewa. istimewa nih. Betul. Nanti sekali lagi teman-teman kesini juga. Minta yang begini, kalau nggak dikasih bawa itu loh, bat pingpong tahu kan? Ah itu nggak boleh. Kalau mau. Ini saya kasih ke Baik. siapa? Ke kepala stasiun. Ya, terima kasih Pak. Peluitnya. Coba. Ya, Topinya. topinya. Lupa saya. Kopinya sampai kereta. Oh, harus topinya baik. Oh. habis dulu. Harus habis dulu. Harus habis dulu, baru boleh ya. Baru boleh. Ini karena memang bukan pekerjaan saya, jadi saya agak lupa. Saya apalagi saya juga kan. Terima kasih. Makasih Pak Stasiun. Oke. Nah, kita cerita lagi nih. Ya mengenai kereta. Jadi dulu cerita nih kita. Itu adalah dari Semarang ke Jogja. Betul. Terus kemudian di mana lagi dibangun? Nah, nanti biar bisa langsung ngelihat kayak gimana sih Villa Maria yang ada di Belanda sebelum nanti diambil alih juga nanti sama Jepang dan diambil direbut sama kita 28 September tahun 1945, kita akan pindah ke kantor pusat. Villa Maria namanya? Iya, Villa Maria. Jadi ada villa dulu. Yang ada Serem sedikit. Iya. Nanti kita lihat, ada nggak sana uka-uka? Nanti kita harus keluar karena memang pakai mobil, Bang. oke, Kita ke oke. sananya. Oke. Gitu. Jadi memang dan itu biasanya kalau ini boleh diomongin kali ya. Iya. Dan memang karena memang itu kan lama zaman Belanda ya, Bang ya. Iya. Jadi memang beberapa orang suka ngelihat memang bener-bener Belanda gitu. Jadi kalau Abang mau mungkin ada experience merasakan Ini bisa horor, tuh. ini horor. Nggak Ini aneh lah horor. ya. Nggak aneh. Kalau gitu kita langsung ke kantor pusat PT Kereta Api Indonesia Villa Maria. Villa Maria ya. Kita lihat kayak apakah gimana Mbak sih. Maria masih ada di sana. Oh, no, jangan Mbak, jangan. Jangan Mbak Maria, kita Ayo. cinta sama Mbak Maria. Ini sekarang kita di mana nih? Di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia Persero yang dulunya adalah Villa Maria. Jadi Zaman di sini Belanda. tempat ngumpulnya direktur-direktur. Betul sekali. Direktur itu ngumpul sini ya? Direktur ngumpul sini. Ngumpulnya di villa. Di ya dulunya gitu Oh, sekarang. dulunya. Lalu kan diambil alih sama Belanda langsung dijadiin kantor. Oh, dulu Ditambahin memang villa lagi nih? juga villa. Kenapa Villa Maria? Villa. Mungkin ya kita Yang mungkin punya? karena kayaknya Maria. Karena Yang mungkin punya. beberapa juga udah ketemu cewek-cewek nonton Belanda cantik-cantik gitu. Cewek cantik ya? Iya. Mungkin Abang mau ketemu boleh sowan-sowan nanti Ya, sama suatu saat mungkin kita minat juga ketemu kali. untuk Siapa lihat. yang minat ya? Siapa? Jadi dari tahun 1905 05. Jadi di villa. bangunan betul. Difungsikan sebagai penginapan Villa Maria. Iya. Tuh, Belanda banget. Belanda banget. Foto. Betul. Tinggi. betul. Pasti ceilingnya juga tinggi. Ini dingin nih, nggak perlu Betul, pakai nggak AC, perlu pakai AC. udah dingin. Betul sekali. Jadi ventilasi segala Kalau macam. bangunan zaman dulu begitu tuh, zaman sekarang dikit AC. AC. Jangan-jangan ruangan kamu juga ber-AC nih. Kalau sini nggak perlu ber-AC ya? Nggak perlu. Tahun Karena 1916. ada Villa Maria. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Karena 1916 langsung dialih fungsikan, udah nggak usah villa-villa lagi. Udah kira- jadi kira-kira- kantor. Saya kira kemana ada? Nggak ada. Dingin gitu nggak? Nggak ada. Jadi Salzburg Entrewengen langsung ya. Jadi 1905 itu villa, bener-bener villa banget. Lalu 1916 dialih fungsikan jadi kantor sama Belanda. Ya, 45 Nah. ditetapkan nah kita. Nah, saya ingin tahu nih. Iya. Tentu ada sejarahnya dong. Banget. Karena kan namanya kereta itu alat transportasi yang Hmm. sangat Hmm. vital. Betul sekali. Diambil alih dari Jepang atau Belanda nih? Jepang. Jepang. Nah, 28 September 1945. 28 September. 28 Diambil September diambil alih. Maka dikenal sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Pasti bukan hal yang gampang Nggak ngambil ambil alihnya. yang gampang. Terjadi clash juga. Betul sekali. Banyak Betul. korban. Banyak, Banyak korban. banyak. Makanya juga adalah satu itu kita nggak bisa ngomongin ya, Bang. Ya ada tubuh lah dibuat. Tubuhnya dan dibuat, sebagainya betul untuk sekali. penghargaan terhadap Menghargai para pahlawan-pahlawan pada saat. Oke, Jadi Betul sekali. teman-teman ini juga ada sebuah cerita sejarah yang mungkin kita suka nggak tahu. Peperangan tuh nggak hanya mengenai perang di Diponegoro, perang ini, tapi ada namanya perang dari karyawan-karyawan kereta api. Jadi rakyat tadi sebelum Rakyat, ya? belum. Jadi rakyat Masih Indonesia, rakyat ya, rakyat rakyat Indonesia mengambil yang mengambil alih Mengambil pada alih. tanggal 28 September. Jadi akhirnya rakyat sama karyawan itu pasti bergabung gitu kan Betul. untuk merebut. Jadi dan mereka banyak korban di sini. Jadi banyak yang meninggal. Dan itulah perjuangan rakyat untuk merebut yang Perjuangan namanya rakyat. transportasi yang sangat vital bagi
baik itu bagi Jepang atau Belanda ataupun bagi Indonesia. Ya. Ya, betul. Namanya kita pertamanya adalah DKRI gitu DKRI. ya. Jadi Jawatan Kereta Api sebelum nanti berubah menjadi PJKA, Perumka, iya. akhirnya KAI. Oke. Saya bisa lihat dalam? Boleh langsung nih. Atau ketemu? Mau lihat boleh. Kita langsung nanti kita ke bawah ke ini ya. Jadi abang mau lihat bentukannya. Oh, ini keren banget ini. Ya, ini yang tadi di lorong mungkin ya bang. Mau. Kalau ini nggak asli ya maksudnya? Enggak. Nah ini di sini aja ya. Nanti kita langsung bisa ke bawah untuk ke bunker. Ini? Ya. Oh, ini tempat dirut utama nih, mesin driver. Jadi bayangkan nih, ini juga kereta ini kereta keren banget nih, KAI keren. Dirutnya biasanya kan namanya direktur di belakang tuh, disimpan di belakang. Ini enggak, di depan pintu langsung nih dirutnya. Berarti Menyapa. dia membangun yang namanya transparansi, Betul sekali. menerima banyak orang. Betul bisa sekali. Langsung. langsung. Betul. Ya sesembunyi nih, Betul. mau lari kemana? Atau ada ke bawah-bawah? Enggak. Di sini nggak ada bunker. Oh, nggak ada bunker? Bunkernya ada di ujung nanti sebelah situ, Oh, sebelah ada- kiri. ada bunker? Ada bunker. Kita Ada kan ke bunker. Tapi Kita nggak kan lihat. nyambung? Nggak nyambung. Saya Nggak. kira Jadi nyambung. aman pokoknya kalau kita siap melayani Anda karena Anda ada prioritas kami. Kita sekarang ke Masuk ya? bunkernya nih ya. Masuk ke bawah. Masuk bunker. Ini Yang nanti udah bagus sekarang. udah kita lihat nih ada apa sebenarnya di bunker ini. Ada apa di bunker? Dan ini? kebayangnya kayak gimana bunker itu. Dan bunker ini tujuannya apa dulu ya? Nah, itu dia. Nah, ini. Jadi kayaknya di bawah ini memang ya tadi kan kalau misalkan di banyak negara juga kayak gitu ya Bang ya. Bikin bener-bener underground. Wah, ini berat juga nih. Iya, ini mah beneran. Masuk area apa? Nah, gitu. Nah, ini Bogor. Nah, itu kan ini yang aslinya banget. Oh, ini dulu ya? Ya, betul. Oh, ini villanya dulu ya? Villa Marianya terus ditambahin ini Ya, sama betul. SS ya. Saskurweven. Oke. Gitu. Nanti kita lihat juga di sana. Nah, ini juga kemarin sih sebenarnya udah kirimin Oh, nih ini jembatan Cisomang. Oh, iya. Lintas antara Purwakarta dan Padalarang. Dan ini setiap lewat kereta sekarang dikasih tahu nih, biar kita lebih mencintai gitu loh sejarah gitu loh. Ini buat KLB angkutan konstruksi jembatan. Ini kalau yang Bandung ini kan? Bukan, Ini Bandung, Purwakarta Jakarta. Padalarang. Iya yang Purwakarta. Iya kalau Ya. misalkan kalau kita mau kerja dari Bandung ke Jakarta, Iya. betul sekali. Emang nasib banget ya? Nah, ini lagi. Ini Majalengka. Wow, ini kalau kita lihat nih kerjaannya. Ini naik di atas. Wah, keren. Oke, kita lihat ke sini. Nah, ini, Nah, ini. gini, kalau orang bule mungkin untuk kali ini. Kalau saya nggak perlu ya, Kalau karena kamu nggak. cocok ini ya. Makanya kan biar sengaja nggak dibikin tinggi-tinggi. Tapi ini kan tinggi sih, Pak. Ya. Jadi aman kalau untuk peralihan. Nah, ini stasiun Batavia. Yes. Ya, keren nih. Nah, ini Medan nih. Iya kalau Kampung udah ke saya. Binjai belum ngeliat stasiun Binjai, Binjai. yang Bagus ya? luar biasa heritage, pasti abang pasti suka banget. Karena itu Nanti bener-bener saya heritage. Saya pasti kunjungi. Wajib itu harus, soalnya Binjai Ini itu stasiun heritage Jakarta, banget. Batavia, 1930, Jakarta Kota nih. yes, dari 1930. Nah, Nah kita lihat di sini nih. Apa nih? Kita apa? Nah, jadi kelihatan dari sini bang. Jadi Ya. kalau misalkan abang lihat di sini ada Star Pulse and Tramway-an tuh Ya. BUMN-nya gitu kan, Ya. negerinya. Nah swastanya sebegini banyak. Nah, gitu. Jadi ketika waktu pas sama Jepang cuma 3 tahun, ini semuanya bergabung bareng Star Pulse and Tramway. Ada Malang, Ada, Nederland, betul. Batavia, Samarang, Los Java, Mojokerto, betul. Madura. Batavia, Jadi ini adalah ini ya, Betul. kereta semua. betul. Yang relnya tuh tadi yang kita lihat juga Yang di kita lihat. stasiun Bandung. Dan bukan cuman di Jawa Dan cuma kita hanya Jawa. ngomongin kalau kita ngomonginnya batu bara, ya Batu tentu bara saja aja. adalah Sumatera. Nah ini yang dari ini ya, Yo, for the pop. ini Padang, makanya memang nggak- dari dulunya nggak nyambung, makanya belum nyambung. Coba kalau misalkan Belandanya udah nyambung gitu bang. Nah ini gitu. Jadi dulu Palembang, teman-teman milenial, profesional muda ya,
Dulu ini banyak, ini ada tambang batu bara di sini, di Sumatera Barat. Sini nih, Dan batu bara di sini nih, Palembang Kertapati. Palembang, nah ini diangkat untuk ke pelabuhan. Betul. Pelabuhannya di Lampung. Kalau sini langsung pelabuhan di Padang. Semua itu mengangkat komoditas andalannya Belanda. Betul. Kalau Untuk di diekspor ke Eropa, bayangkan. kalau Kalau di Jepang kabarnya Jepang untuk perang juga ya? perang, jadi di Jawa sih ya. Kalau Jepang kan cuma 3 Ya. tahun benar-benar peralihan doang Ya. diambil. Dan kita juga pada tanggal 3 Nah Jepang. itu katanya sih, saya dengar kabar ya, informasinya. Katanya Jepang itu sempat mengangkat berapa kilometer gitu rel dibawa ke Burma. Iya ya. Betul. Karena mereka butuh untuk perang juga. Betul. Dibawa dari sini. Betul. Oh sih, kita bentar lagi balik ya. Mana habis sini ya? Oke. Tapi jangan salah, kita juga kereta api ini pernah dibawa untuk bagaimana di kemerdekaan Indonesia. Gitu. Nah ini nih, Nah, nah ini dari Aceh, Ya, Aceh sampai ke Medan. Betul. Ada Binjai, betul. Bangun Purba, ada Siantar. Wah, ini. Tuh, sampai ke Rantau Prapat. Ini masih hidup ya? Belawan, ya masih kalau Belawan Tebing Tinggi masih, Bang. Tapi kalau misalnya kita ngomong ini adalah heritage itu Binjai, Bang. Binjai ya? Iya. Binjai. Oh, Binjai itu juga gula dulu. Sama apa ya? Tembakau. Iya. betul. Baik, profesional muda, kita lihat bagaimana sejarah kereta api Indonesia, bagaimana kereta api itu sangat vital bagi transportasi dan tujuannya untuk ekonomi dan untuk penumpang. Tapi biasanya awal-awal itu sih untuk ekonomi, bawa gula, bawa batu bara, bawa seluruh komoditi dan penumpang. Dan sampai hari ini pun masih berlangsung. Kalau Anda ke kereta di Sumatera itu membawa komoditi batu bara itu dari mereka naik kereta dan lebih efisien, tidak mengganggu masyarakat ya. Betul sekali. Dan di samping itu penumpang. Dan ini kan perkembangan berkembang terus dan kita harapkan sejarah ini menjadi motivasi bagi teman-teman di kereta api Indonesia untuk terus mengembangkan dan menjadikan tetap kereta sebagai andalan transportasi khususnya untuk pulau-pulau besar di Indonesia. Yuk, kita akan lihat lagi BUMN yang berikutnya. Kira-kira apa? Bio Farma. Ya, Bio Farma. Karena Bio Farma ini juga adalah sebuah BUMN legend di Bandung dan kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan kesehatan farmasi di Indonesia. Ayo. Iya. Ayo Mbak Gina. Iya, sama-sama. Indonesia muda, Indonesia muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ma, aku ada kerjaan dulu ya di Surabaya. Apa? Aku bisa pulang tepat waktu kok. Kamu mau dicoret dari keluarga gara-gara telat datang ke nikahan kakak? Pakai Bici Road Trip di KAI Akses saja. Selalu ada jalan bikin perjalananmu aman terkendali. Oke. Saat tiket pulang pergi cukup dengan 1 ketukan jari. Indonesia muda, Indonesia muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Profesional muda, kali ini saya ada di tempat legend lagi nih di Bandung, di perusahaan yang namanya Bio Farma. Tahu kan Bio Farma? Udah pasti tahu dong. Penghasil vaksin kita ini yang corona ini sekarang vaksin Sinovac dan beberapa yang lain tuh dihasilkan di Bio Farma. Jadi sekarang sih masyarakat Indonesia sudah tahu semua tuh apa itu Bio Farma, yaitu penghasil vaksin.
Bio Farma Heritage Building. Tahun 25, ya arsiteknya Shoemaker dan bagian dari Institut Pasteur. Ini adalah bangunan cagar budaya Perda Kota Bandung. Jadi bangunan yang ada di sini juga termasuk, yuk kita ketemu sama milenialnya Bio Farma. Nih, milenial Bandung. Nah, ini nih milenialnya Bio Farma. Namanya siapa? Yuni, Bang. Tuh bayangin, Iya. tingginya coy. Kalau kamu agak lebih pendek, udah deh, nggak ada harapan. Halo, Bang. Halo, apa kabarin? Ini kamu di Bio Farma sudah berapa tahun? Kurang lebih 11 tahun, Bang. 11 tahun? 11 tahun. Ya, saya masuk ke sini 2009. 2009? Yes. Usia pada saat itu kapan? Berapa? Pada saat itu sekitar 23 tahun. 23 tahun, sekarang udah 30? Sekarang mau 35. 35? Iya. Tadi kirain 19. Alhamdulillah. Iya, Bang. Nah, ini kamu di bagian apa di Bio Farma nih? Corporate Communication. Oh, di Korkom. Oke. Nah, ini menarik nih gedung kamu ini. Ya, jadi selamat datang Ya. di gedung utama Bio Farma. Oke. Di mana gedung ini adalah salah satu bangunan heritage yang terdapat di Kota Bandung. Kota Bandung, oke. Dan untuk itu Bio Farma tidak diperkenankan untuk merubah bentuk Diubah-ubah? asli, Nggak boleh? Nggak boleh, karena bangunan ini dilindungi oleh pemerintah. Jadi Oke. harus dipertahankan bentuk keasliannya. Keasliannya. Dan saat ini gedung utama atau gedung heritage Bio Farma ini digunakan untuk ruangan Board of Executive Bio Farma. Oke. beserta sekretariatnya. Jadi Ya. BOD-BOD-nya Bio Farma ada di sini? Ada gitu? di sini. Oh, itu ada Tempat tulisannya tuh ya? kerja, betul. Direktur utama. Betul. Nah, sama seperti kemarin nih di kereta api. Mereka ini di depan nih, di depan bener. Di depan langsung orang bisa masuk. Nah, ini artinya transparannya kuat banget di Bio Farma nih. Langsung bisa ketemu sama dirut gitu Iya, ya. tapi lo sekretarisnya dulu ya. Oh, iya, tapi maksudnya biasanya kan kalau direktur katanya di belakang-belakangan gitu. Ini kan di depan banget kan gitu. Betul, Bang. Iya. Di gedung utama. Gedung utamanya. Ya, dan memang gedung ini luas lahan dari lokasi Bio Farma yang di Jalan Pasir ini 9 hektar, Bang. 9 hektar. Ya, jadi bagian depan itu untuk administrasi dan ruang Oke. direksi, di belakangnya pabriknya. Oh, pabrik. Gitu, iya. Oh, jadi ada pabrik belakang dalam mana ya? Ya, di belakang. Jadi pabriknya Bio Farma ini ada di sini juga? Di sini juga, betul. Oke, nanti coba kita lihat. Boleh. Oke, itu saya mau bawa kemana nih? Boleh, sekarang kita mau lihat ke lantai 2. Lantai 2? Di lantai 2 ini cukup banyak cerita menarik. Oh, Jadi menarik. Kita langsung ke lantai 2. Ayo. Oke. Ayo. Ya. Wah, ini jangan-jangan dulu orang-orang Belanda naik begini juga di tangga ini ya? Iya, betul, Bang. Dan memang di lantai 2 ini dulu itu banyak suka digunakan oleh none-none Belanda ngeteh di sore hari sambil Oh, melihat gitu. pemandangan keluar. Oh, ini tempat ngetehnya nona Belanda? Betul. Abang mau ketemu nggak sama none Belanda? Hah? Masa sih? Gila, siapa yang berani gitu? Nanti abis maghrib baru ada di sini. Harus masuk ada? Gitu. Gitu. Tapi, Nah, sekarang itu di sini juga ya dijadikan ruangan direktur juga dan juga ruang rapat, Bang. Oke. Fungsikannya. Oke. Dan bisa dilihat ya, Bang, dari mulai lampu ya. Iya. Bentuk bangunannya memang dipertahankan gitu. Karena ini memang tidak boleh dirubah, namun fungsinya boleh. oh, Digunakan fungsi untuk yang apapun. lain. Iya. Ini itu bang ngeteh dulu. Ayo kita lihat. Wow, ini beneran nih. Bang. Nah, ini. Gitu kan? Ini beneran nih. Beneran. Disambut. Disambut, ini beneran. Iya. Hah? Iya. Ini beneran atau beneran nih? Kelihatan kan, Bang? Kelihatan. Iya. Tapi kalau Kakinya ke Nah. tanah nggak nih? Gitu, Bang. Jadi Tuh, kakinya nggak kelihatan lagi. Ini beneran nggak? berani ngajak ngobrol nggak, Bang? Ngobrol sih nggak berani, sentuh boleh nggak? Tapi takut juga. Iya. Wah, ini, waduh, ini mungkin dulu begini ya? Iya, Bang. Ini orang Bio Farma juga? Betul. Betul? Oh gitu? Iya, Bang. Ini tiap hari ada begini? Jadi, Bang, jadi memang kalau berdasarkan cerita dari para security yang jaga malam, yang baru misalkan baru dapat jaga malam, mereka memang berkenalan dengan noni Belanda. Oh gitu? Iya, ada yang digodain. Begini? Iya, ada yang digodain. Oh ya? Iya. Tapi kalau digodain begini cantiknya sih mau juga ya? Yakin, Bang? Nanti setelah maghrib kata teman-teman saya boleh. Waduh, mati kita.
gitu Bang. Ya kan ini kan peninggalan Belanda ya. Betul, Bang, betul, ya. betul. Jadi banyak lah cerita-cerita yang menarik. Gitu ya. Gitu, Oke. Sejarah panjang Bio Farma yang usianya 100 Jadi dulu orang duduk-duduk di sini, pemandangan dulu belum ada itu ya, udah layang ya. Pemandangannya masih alam. Masih sampai ke gunung kali ya. Betul, Bang. Di tempat duduk mereka. Dulu ini bangunan apa sih dipakai? Ya dulu memang untuk Udah langsung ke farmasi juga? Langsung seperti ini. Oke. Untuk ruang kerja dulunya. Oke. Ini cukup menarik. Menarik, Bang. Saya mau dibawa kemana lagi nih? Oke, kita gimana kalau biar lebih tahu lagi tentang sejarah Bio Farma, gimana kalau kita mengunjungi museum Nah, dari Bio Farma? ini menarik. Oke. Kamu mau ikut? Di sini aja. Di sini aja. Aduh, saya juga takut kalau lewat terus. Saya juga nggak tahu ini beneran atau nggak beneran. Boleh saya sentuh tangannya nggak? Jangan ya. Ya udah kalau gitu. Mau ngetes ini bener atau bukan gitu loh. Ayo kita ke sana. Kita langsung masuk aja. Ayo. Oke. Jadi ada museumnya ya? Iya, ada museumnya. Wah, ini asiknya nih. Oke. Ada museum kita. Ini museum. Nah, ini siapa ini? Jadi gini, Bang. Ini siapa Dia ini? ini adalah salah satu peneliti pria berkebangsaan Belanda yang Iya. sangat berkontribusi terhadap perkembangan Bio Farma. Oke. Di bawahnya itu ada tulisan Perardum Prosim. Itu artinya punya makna yang cukup dalam. Artinya itu adalah mengabdikan seluruh hidupnya untuk bekerja dalam hal ini penelitian. Oke. Dan ini sesuai dengan filosofi Bio Farma, dedicated to improving quality of life. Jadi kita Oke. berdedikasi untuk memperbaiki, untuk memajukan kesehatan bangsa Indonesia. Oke. Iya. Jadi ini ya, Jadi WA Burger. WA Burger. Iya. Oke. Dia sangat berjasa terhadap penelitian perkembangan. Tahun berapa ya dia? Dalam Bio Farma ini sekitar abad ke-18. Abad 18. Oke. Gitu, oke. Dan kita masuk ke ruangan berikutnya. Oke. Wah. Di sini Bang Arya akan melihat wajah-wajah pemimpin Bio Farma Bio Farma. dari masa ke masa. Wah. Berbicara tentang sejarah Bio Farma ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, Bang. Oke. Karena pada abad ke-18 pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Hindia Belanda. Iya. Sehingga yang memimpinnya pun adalah Orang Belanda. yaitu Sukingkul. Nah, kemudian Bang lihat di sini Iya. tahun 1942 Iya. kita sedang dijajah oleh bangsa Jepang, sehingga kepemilikan pun beralih ke tangan Jepang. Jadi ini ya, jadi setiap penjajah itu melihat Bio Farma itu sangat vital gitu ya. Betul. Jadi ketika diganti penjajah, maka Kepemimpinannya diambil alih juga. Betul, Bang, saking strategis. Strategis banget ya. ya. Betul. Nah, tahun 45 kan kita menyatakan kemerdekaan kita ya, Bang ya. Iya, Nah, iya. ya akhirnya dipimpin oleh orang Indonesia pertama. Yaitu R.M. Sarjito. Oh, nih. Namun tahun 46 kan sempat ada agresi militer Belanda yang kedua Iya, ya. iya. Pada saat itu Belanda belum mau mengakui kedaulatan Indonesia. Sehingga diambil alih lagi Oh, diambil lagi. oleh Belanda. Nah, baru tahun 49 ke sana baru balik lagi ke Indonesia. Kita sudah Oke. diakui oleh Jadi ini dulu Pak Sarjito yang pertama Indonesia. pertama, iya, yang Indonesia ke Belanda terus Waduh. Ini siapa lagi nih? Waduh, munduran. muncul lagi kayaknya, Bang ya. Jangan-jangan pengen ikut Abang. Aduh, ini Gak apa ya, Bang, selama nggak mengganggu ya, Bang. Nggak apa-apa. Ya, Bang. Mungkin dia pengen in frame. Iya. Iya, nggak apa-apa ya, Bang. betul. Nah, Nih nggak apa-apa. Kita mencoba untuk beradaptasi sama mereka iya, lah. betul. Gitu. Kan mungkin mereka lebih lama. Lebih lama di sini harga mereka dong ya. Betul, Bang. Betul. Jadi tidak saling mengganggu ya, Bang. Betul. Jadi Nah, ini adalah pimpinan dari bahasa habis itu Belanda lagi. Belanda lagi karena kita agresi militer. Oh, agresi militer. Betul. Oh, jadi ini ya, ketika agresi dia lagi ini lagi ya. Iya. Gitu. Jadi milenial bayangin nih ya. Ternyata Bio Farma ini vitalnya bukan main nih bagi bangsa siapa aja yang menduduki Indonesia gitu. Dulu Belanda, Jepang masuk, Indonesia merdeka, diambil Indonesia. Agresi Belanda, diambil lagi sama Belanda. Berarti ini penting banget sama setiap pemerintahan yang Indonesia itu di Indonesia ini itu sangat penting. Bio Farma ini. Nah, dan sekarang pun penting lagi kan. Ketika kita kena corona, tahu rasa lagi. Siapa lagi yang bantu kita? Bio Farma lagi. Punya bangsa Indonesia. Punya bangsa Indonesia lagi. Iya. Oke. Nah, Bang, lihat Nah. tembok yang sebelah sini, Bang. Oh, yang ini ya? tulisan nih, Dark Age. Oh, Dark Age. Karena Iya. pada saat itu ada sebuah wabah yang cukup mematikan. Iya. Dan kalaupun selamat akhirnya menimbulkan kecacatan. Mungkin Iya. Abang pernah dengar nggak ada yang namanya cacar Cacar. api? Itu Oh. berbeda ya, Bang, sama cacar Sama cacar air, beda ya? Beda ya.
Kalau cacar api ini dia kalau nggak meninggal, kalaupun sembuh dia cacat. Ini contohnya seperti ini. Wow. Dan penyakit ini tidak hanya menyerang di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nggak tahu kenapa? Apa Ya, penyebabnya? Penyebabnya memang yang namanya virus itu kan makhluk hidup ya Bang ya, sehingga timbullah penyakit cacar api ini. Oke. Namun Indonesia adalah negara pertama yang dinyatakan terbebas dari penyakit cacar api ini. Padahal di seluruh dunia gitu ya? Iya, kenapa? Karena kita punya Bio Farma. Bio Farma. Karena nggak semua negara punya pabrik vaksin. Tahun berapa ini ya? Ini sekitar tahun 1890. Pada saat pertama kali kita berdiri, vaksin yang kita produksi adalah vaksin cacar api. Cacar api. Nah, dan memang menurut WHO pun, Badan Kesehatan Dunia menyarankan bagi negara yang penduduknya minimal 50 juta jiwa itu harus punya pabrik vaksin sendiri. Pabrik vaksin sendiri. Kenapa? Karena kalau ada wabah kita bisa menanggulanginya sendiri. Kita bisa mandiri. Karena jumlah penduduk yang banyak gitu ya? Karena kita kan Indonesia puluhan juta ya Bang ya. Gitu. Jadi dengan walaupun kita satu-satunya di Indonesia di pabrik vaksin, tapi kita bisa kuat gitu karena kita mandiri, punya pabrik vaksin sendiri. Gitu Bang. Ya, jadi alhamdulillah penyakitnya sudah musnah. Nah, ini adalah salah satu contoh keberhasilan sukses vaksinasi. Di saat penyakitnya sudah tidak ada, maka vaksinnya sudah tidak diperlukan lagi. Sudah selesai. Jadi sekarang cacar api udah nggak lagi? Ada vaksinnya karena sudah musnah. Udah musnah ya? Sudah di seluruh dunia sudah musnah. Iya. Jadi virus itu pun sebenarnya bisa musnah ya? Bisa, apalagi kalau cakupan vaksinasinya tinggi. Karena jadi virus nggak bisa punya tempat untuk teman-teman, corona itu bisa hilang kalau semua udah divaksin. Ya. Jadi harus pada divaksin ya Bang? Pada vaksin, kalau nggak divaksin nanti ada terus. Mau ada terus corona, kan nggak mau. Harus divaksin. Betul Bang, gitu. Ini ya. Nah ini ya, bermulai proses penelitian vaksin. Nah Bang, waktu dulu yang namanya penyuntikan cacar api itu bukan disuntik Bang, tapi dikuris, dilukai. Dilukai? Jadi emang lebih sakit. Oh iya, saya ingat tuh, ada orang dulu di ada bekas-bekas di garden. Lihat orang tua zaman dulu ya, pakai buyut di bagian lengan bagian atas itu ada luka, itu adalah bekas dari kuris vaksin cacar api. Gitu Bang. Jadi bagi teman-teman juga ya, ini sakit loh dulu divaksin itu, sakit ya kalau gitu kan? Lebih sakit. Iya. Makanya sekarang kok anak sekarang nih kok manja ya, divaksin demam dikit langsung ribut di sosmed gitu loh. Sementara dulu kalau divaksin seperti ini perjuangannya lebih besar, lebih berat gitu loh. Jadi saya jadi ingat anak kecil aja kalau divaksin demam ya. Betul. Ini kok orang dewasa divaksin pada ngambek di sosmed. Padahal itu demam itu reaksi normal ya. Normal. Saat kita beradaptasi dengan vaksin yang betul. diberikan. Ini enggak. Waduh, ini demam. Ada apa ini? Ada apa? Emangnya mau enak aja divaksin? Ya gitulah. Ya gitu, kan harus edukasi ya Bang. Edukasi sih ya, edukasi, betul. Nah, di dinding yang satu lagi ini diceritakan sejarah panjang Bio Farma. Boleh saya ceritain ya Bang? Cerita dong. Jadi Bio Farma itu berdiri dengan nama Park Fasilohen yang letaknya di rumah sakit militer Freden Batavia yang sekarang beralih fungsi menjadi RSPAD Gatot Subroto. Dulunya Bio Farma di situ. Jadi pertama Bio Farma itu di RSPAD yang sekarang itu ya? Sekarang. Baru pindah ke Bandung ke sini tahun 1923. Bang, dan namanya pun Bang kalau bisa dilihat ya, ini kurang lebih 11 kali pergantian nama baru menemukan nama PT Bio Farma Persero. Gitu Bang, dan dulu pun ya hanya ini gedung utamanya Bang, ya dari ujung sini sampai ujung sini. Kita sekarang ada di sebelah sini nih. Oh jadi ini yang dulu tuh ya, yang sekarang itu ya? Yang gedung utamanya dulu seperti itu. Nah jadi kan ini tahun 42 kita lagi dijajah oleh bangsa Jepang, sehingga namanya pun menjadi Bandung Buki Kenshusho. Gitu Bang, jadi ini sejarah panjang. Nah ini nih, gedung cacar dan lembaga Pasteur. Iya, gitu. Betul Bang. Ayo cerita apa lagi nih? Nah ini Bang, jadi tahun 45 itu kan sempat ada peristiwa Bandung Lautan Api. Iya, semua dibakar ya? Di Bandung ada sebagai bentuk perlawanan penjajahan. Nah saking vitalnya Bio Farma lembaga ini, akhirnya kegiatan operasionalnya berpindah dulu ke Klaten. Ke Klaten Jawa Tengah. Sempat ke Klaten. Karena jangan sampai ikut di bumi hanguskan, karena kan membangunnya juga susah ya Bang ya. Nah gitu, jadi setelah kondisi aman baru kembali lagi ke Bandung. Dan ternyata nggak dimusnahkan ya? Semua menjaga sebenarnya. Betul, karena saking pentingnya lembaga ini gitu Bang. Ini sih, dan kebetulan ada cerita menarik juga. Kalau Abang masih ada waktu untuk jalan ke belakang, itu ada sebuah gedung lama juga namanya Gedung Polio dan Campak. Kita itu dapat bantuan untuk memperluas fasilitas produksi dari lembaga bikin Jepang. Kemudian datanglah orang Jepang yang bernama Konsuke Fukai. Dia saking cintanya sama Bio Farma, selama berada di sini dia berpesan,
kalau saya meninggal dan saya dikremasi, saya minta sebagian abu saya ditaburkan di depan gedung itu, dan sekarang ada. Oh gitu ya? Betul. Gitu. Sebegitunya ya? Sebegitunya Bang. Sebegitunya. Gitu. Jadi selain transformasi nama juga logo juga Bang. Berubah ini ya? Berubah, ini yang logo baru Bio Farma. Bio Farma, oke. Gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah bertahan nih, berarti tanggal 6 Agustus tahun ini kita berusia 131 tahun. 131 tahun teman-teman. Jadi sebegitu lamanya lah Bio Farma udah mengabdi untuk masyarakat di Indonesia. Oke, apa lagi nih yang ada? Oh, ini kuda ya? Ini Bang, ya. Ini kuda. Kerbau. Oh, kerbau. Jadi Bang, untuk menumbuhkan sebagai media untuk bibit vaksin cacar api itu, dia hanya bisa tumbuh di kulit perut kerbau. Oh gitu. Atau sapi ya, jadi ditumbuhkan. Tapi gila ya penelitiannya sampai sejauh itu ya? Iya. Sampai tahu bahwa kerbau itu ditempatkan. Karena kan ini vaksin ini kan yang bikin Indonesia ya? Di Indonesia. Di Indonesia ya, karena kan dulu yang pertama vaksin cacar api itu adalah Edward Jenner Bang. Oke. Nah akhirnya diadaptasi di Indonesia. Iya. Gitu. Nah ini nih penyuntikan vaksin keliling di desa-desa. Nah yang sekarang dulu kalau mau divaksin itu ngantri Bang. Ngantri. Iya. Sekarang juga ngantri kok. Gitu ya? Kita bikin sentra vaksinasi, orang pada ngantri. Alhamdulillah kesadarannya udah tinggi ya Bang. Iya, kita 1 juta lebih kita vaksinasi tuh BUMN ya. Itu sejarah kita ya. Iya Bang. Ada lagi mau dilihatkan sama saya? Mau, oke. Nih Bang, ini. Oh, ini dia. Vaksin COVID-19 yang sekarang gitu. Oh iya. Kan iya. Bentuknya seperti ini Bang. Kawan-kawan. Untuk profesional muda, ada tahu sih ya. Kan pernah semua divaksin, udah pada vaksin ya, profesional mudanya. Tapi bagi masyarakat umum inilah produk vaksinnya Bio Farma ya. Yang kerjasama dengan Sinovac. Betul. Tapi kabarnya bentar lagi kita akan bikin namanya vaksin BUMN. Betul Bang, semoga lancar ya Bang. Semoga lancar. Ini adalah vaksinnya Bio Farma sendiri. Dan ini kan bisa membantu kita juga semua. Ya. Nah, jadi Bio Farma ini dalam negeri berperan untuk menjamin kemandirian dan ketersediaan vaksin, dan juga secara global sebenarnya Bang kita itu mendorong kemandirian vaksin untuk negara-negara muslim yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam. Oh, ada juga seperti itu ya? Jadi alhamdulillah tahun 2018 Indonesia melalui Bio Farma mendapatkan penghormatan, kita ditunjuk sebagai Center of Excellence dari negara OKI. Jadi kita jadi rujukan tempat mereka untuk belajar. Untuk belajar ya? Tentunya ini jadi kebanggaan buat kita ya Bang, ya, pasti dong, pasti dong. Gitu. Baik, Profesor Muda, kita tadi telah melihat bagaimana sejarahnya Bio Farma dan bagaimana peran Bio Farma untuk bangsa kita. Dan saat ini pun perannya semakin besar karena kita sangat tergantung sama Bio Farma sekarang untuk mencapai namanya herd immunity. Jadi kawan-kawan, kita akan kembali lagi ke melihat BUMN lain yang legend di Indonesia, yang legend di Bandung, yang nantinya kita akan utak-atik bersama milenialnya dari PT Pindad. Oke? Profesor Muda, kita akan ke sana kembali. Ada apa itu? Kenapa? Itu di belakang ada apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nggak ada kan? Cantik Pak. Cantik? Oh ya? Nggak lihat saya. Nggak ada. Kalian jangan main deh, ini bahaya banget nih. Bahaya tuh.
Saat ini saya lagi di PT Pindad. Tahu kan PT Pindad? Inilah industri pertahanannya Indonesia yang menghasilkan senjata-senjata dan peluru-peluru yang hebat untuk militer Indonesia. Dan itu dijadikan untuk pabriknya zaman Belanda. Jadi Belanda itu dulu menghasilkan senjata-senjatanya itu berasal dari PT Pindad. Nah, sekarang tapi kita lihat, kita uji nih. Senjata yang saya miliki ini lebih keren nggak daripada PT Pindad? Ini ada sepertinya perempuan. Bang, Cewek cantik. bukan yang itu senjatanya bang, cowok yang baru lah bang. Nggak mungkin lah. Ini yang asli bang. Lebih keren Masa ini, warnanya Bang. oranye gitu buat abang? Yang Oh, keren ini bang. keren ini. Coba dulu bang yang ini bang. Buatan Pindad bang. Oh, itu Pindad ya? Ini buatan Iya. mana nih ya? Kalibernya Ini besar nih kayak bang. Cicalengka nih. Ini isinya air aja bang. Oh, air Kalau aja ini ya? mantap bang. Oh, ini baru mantap. Iya, ini. coba bang. Nah, ini milenial. Ya. Profesional muda. Ini Iya, Bang. senjataannya Pindad ya? Iya siap. Ini senjata apa nih? Ini adalah SS2 bang. SS2. Iya. Heeh. Kita coba nanti kalau Ini misalnya. SS2 ini yang terbaik atau yang apa nih? Yang terbaik bang, kita 11 kali menang di Australian lomba tembak yang di Australia itu bang. Oh, gitu ya. Asam, iya bang. Jadi ini yang di Australia ya? Betul. Oke. Bisa saya coba nih? Oh, bisa lah bang. Oh, boleh. Boleh bang. Nanti pakai airsoft dulu bang, Oh, pakai dulu. Iya bang. Saya ambilkan bang. Ada yang keren bang. Oh, iya. Coba bang. Biar aman kuping abang. Nah, ini. Oke. Oke, ini. Oh, oke. Sebenarnya ini udah ada silencernya bang. Iya. Peredamnya udah pakai ini PM3 ini. Nah, ini kalau latihan nembak itu juga harus pakai Harus pakai earmuff bang, biar ini. Supaya bisa pendengaran kita dengerin aman Spotify kali ya. Oh, bukan. bang. Safety first bang. Supaya teredam ya. Dibidik bang, kalau sudah nggak gelap, di pertengahannya nanti tinggal Udah. tarik bang. Sip. Nggak ada Apa? pelurunya? Belum ada bang, coba Oh, belum dulu. ada. Kita ganti sama magasin yang ada isinya bang. Saya lu begitu seriusnya ini lu. Nanti kita isi yang ada Oh, jangan. pelurunya bener bang ya. Siap. Oke, ini jadi senjatanya Pindad Ya. yang ini ya? Ini yang PM3 bang, yang sudah dengan silencernya. silencernya. Kalau ini ada banyak bang. Ada banyak ya? Sip. Oke. Ini mau dikasih senjata. Ini yang SS2 V51 bang. Oh, ini gimana? Bisa Nggak dilipat apa-apa, popornya bang, nggak apa-apa gitu. Oke. Siap. Ini Oh, kalau ini? sudah dibikin lebih ergonomis, jadi kalau tentara kita bawa lagi siap, lagi operasi begitu lebih ringan, udah ringan bang. Dari ringan ya, betul. Kalau ini generasi sebelumnya bang, lebih Gaya panjang. nih saya nih. Gaya bang. Ini SS2 V2, ini yang SS2 V5 bang. Dia lebih panjang S2 yang V2-nya. Yang ini kaliber 556. 556. Siap. Oh, ini masih ini ya? Ya, kalau yang lebih ringan yang S2 V. Oke, ini agak berat, Mas. Bayangin nih, tentara-tentara megang begini beratnya. Capek juga. Ini belum sama magasin bang. Oh, belum sama magazinnya lagi ya? Belum sama pelurunya ya? Siap. Ini adalah senjata-senjata andalannya PT Pindad ya? Siap bang. Sekarang dipakai beberapa negara? Dipakai sudah sampai ekspor, ada di Filipina ada bang. Oh, di Filipina ada ya? Ada, kemudian sampai dipakai di lomba itu bang utamanya bang. Oke. 11 kali kita juara umum bang. Juara Dari umum. 50 medali bang, kita bawa 30 pulang Indonesia. Mantap Pakai kan bang? senjata ini? Siap. Di andalannya kita ya? Iya bang. Nah, terus apa lagi senjata yang kita miliki nih? Saya Ada. pengen tahu. Ada pistol polimer ada bang. Kalau pistol ada G2. Saya bawa Oh, ini? bang. Ya ini G2 Combat. Yang ini G2 Combat bang. Kita juga menang pakai ini. Ini G2 Elite bang. Ringan ya? Ini Nah, ringan ya? yang ringan yang ini bang. Oh, Saya bisa pakai ini bang. Warnanya pink bang. pink. Buat perempuan kan bang? Ini buat perempuan. Oh ya, ringan ini. Iya, polimer banyak bang. Oh, polimer ya? Iya. Oke. Nah, kamu bisa cerita nggak tentang sejarah pembuatan pesawat PT Pindad? Senjata gini. Oke, kalau di Pindad ini baru
usia muda Bang, 38 tahun kalau Pindad Persero Bang ya. Iya. Tapi kita mundur 212 tahun yang lalu Bang. Dendels, 212 tahun yang lalu. betul, Dendels nyampe di Hindia Belanda ini, ditugaskan jadi gubernur jenderal dari Surabaya, kita berangkat bikin senjata, pabrik senjatanya, kemudian pabrik munisinya, sampai akhirnya di penghujung akhir tahun 1918 Bang. Oke. Hindia Belanda itu berpikir bagaimana supaya lebih aman, ditaruhlah di area, tetap di Pulau Jawa, tapi yang lebih aman. Aman itu artinya Bandung ini kan di tengah-tengah perbukitan Bang. Iya. Susah dicapainya sama musuh. Nah, kalau di Bandung, tentaranya juga banyak di sini, di bawah Departemen Van Oorlog. Itu di bawah angkatan perangnya Hindia Belanda. Benar ya, bahwa tentara terbanyak itu dulu di Bandung ya? Betul Bang, kota tentara memang Bang. Kota tentara memang. Bandung dan Cimahi. Jadi Bandung itu adalah kota tentara dulu ya? Siap, dari dulunya Bang. Maka kemudian dipindahkanlah dari Surabaya ke Bandung, iya. Supaya semua terlebih terjaga itu ya. Karena ini adalah industri strategisnya Belanda zaman dulu itu. Zaman dulunya Bang, iya, dari 1918 itu dibikin di sini. Ada bahkan sampai bikin institusi pendidikannya. Jadi bukan hanya bikin senjata, munisi, sampai proyektilnya pun dibikin di sini. Nah, tapi akhir-akhir pemukiman makin merapat Bang. Iya. Karena mungkin merapat, kita pindah ke Turen di Malang. Oh, di Malang. Segunung-gunungnya kita occupy Bang. Oh gitu? Ya, luasnya 166 hektar. Jadi di Malang juga kita ada ini? Ada Bang. Kan senjata sama munisi sebaiknya tidak di satu tempat kan Bang. Betul. Kalau ditembak atau apa santer kan habis gitu. Resiko tinggi Bang. Resiko tinggi. Maka di lokasi lain juga. Iya. Itu pun di agak lembah atau gimana? Gunung? Ada gunungnya Bang, gunung layar. Oh, gunung layar. Iya, jadi luasnya itu karena kita punya gunungnya di sana. Oke, itu tahun berapa sana? 1983. Oh, baru ya? Baru Bang. Baru ya. Sesuai dengan usia kita 38 tahun. Ya. PT Pindad Perseronya ada pabrik munisinya di Turen itu, dipisahkan antara senjata dengan munisi. Oh, di sana amunisi? Ya. Kalau di sini senjata aja Bang. Oke, jadi di sana khusus amunisi, di sini pabrik senjatanya? Senjatanya Bang. Oke. Nah, kemudian saya ingin tahu nih sejarah proses-proses siapa aja sih yang mimpin dulu, ada nggak pernah sejarahnya? Sejarahnya itu pernah dipimpin Habibie Bang. Oh, pernah Habibie? Habibie, betul. Oh, Habibie pernah juga? Sejak peralihan dari Angkatan Darat, dulu kan Pindad itu perindustrian Angkatan Darat. Oke. Sampai akhirnya menjadi industri biasa, pabrik biasa begitu, sampai ke BUMN, ada di bawah Habibie pernah. Oke. Begitu. Sejarahnya begitu Bang. Nah, waktu zaman Belanda itu ya, itu kira-kira pesawatnya senjatanya dikirim nggak dipakai Kak untuk tentara-tentara Belanda di Belanda? Dipakai Bang. Jadi kalau zaman Belandanya dulu kita belum bikin Bang. Oke. Jadi senjatanya memang sudah punya mereka, kita cuma logistik saja, saja. perbaikan dan pemeliharaan. Oke. Tuh sampai akhirnya di 1918 itu Bang, baru bikin ini. Baru di sini? Iya, tahun 1800-an baru logistiknya aja. Logistik, jadi logistiknya itu ada di dulu yang Surabaya itu ya? Ya. Jadi perbaikan, maintenance, semuanya itu di sana gitu ya? Betul Bang. Baru setelah dilihat ada kebutuhan lebih banyak, baru dipindahkan ke Bandung. Siap, biar lebih aman. Oke, nah sejarah-sejarah senjatanya sendiri kamu tahu nggak, hafal nggak? Misalnya perkembangannya kapan ada perkembangan senapan laras panjang, laras pendek dan sebagainya gitu? Kita itu dapat diizinkan dari senjata FNC yang dari Belgia itu Bang. Iya. Kita dapat lisensinya untuk membuatnya dan memodifikasinya. Hingga lahirlah SS1 dulu Bang. Oh, lahir SS1? Iya, SS1 akhirnya sampai sejarahnya datanglah SS2P5 tadi. Oke. Dan ini dari Belgia juga? Oh bukan Bang, ini udah punya kita. Oh, ini udah punya kita? Sejak namanya SS Senapan Serbu, itu sudah punyanya Pindad. Made in Indonesia, anak bangsa. Senapan serbu ya? Iya betul, SS itu senapan serbu Bang, assault rifle. Oke, jadi ini semua produk. Nah, di luar dari senjata, apalagi yang dibuat oleh Pindad? Pindad yang itu Bang, sejarahnya nih, yang untuk militer dulu saya ingin tahu. Yang militer Bang ya, Pindad itu kerennya adalah kita bikin barang mulai yang dipegang sampai kita naik di dalam produknya Bang. Abang pasti kenal Maung kan Bang? Iya. Maung, Panzer, dan sekarang kita bikin juga medium tank yang namanya Harimau itu Bang. Harimau itu? Iya betul. Medium tank ya? Siap. Nah yang terbaru kemarin ada lagi ya? Iya. Yang tank bot ya? Tank bot betul Bang. Itu tank bot juga dibuat oleh kita gitu betul, ya? Bang. Itu perkembangan terbaru kita? Siap. Nah itu sejarah-sejarahnya. Nah dulu tuh berapa orang ya? Orang Belanda lu banyak nggak ya? Orang Belandanya banyak Bang. Dari orang Belanda, kemudian akhirnya masuk ke tentaranya, dan sekarang sudah pure pegawai BUMN semuanya. Oke, nah kalau Jepang dulu, Jepang menguasai nggak dulu? Saya cerita Bang sedikit. Nah, tahun 42 itu Bang ya, sampai 45. Iya. Di situ kondisi Pindad itu justru menurun Bang. Karena Jepang itu kan memang lagi menghadapi Hiroshima dan Nagasaki waktu itu. Iya. Semua mesin-mesin yang dari Belanda yang ditaruh di sini dibawa semua ke Jepang. Yang di sini nggak terawat, dibiarkan, nggak dipelihara. Jadi setelah 45
pemuda-pemuda pejuang-pejuang kita mengokupa lagi pindadnya, baru dirawat lagi. Oke, jadi pada zaman Jepang justru ini mengalami penurunan ya? Iya bang, karena mesinnya dibawa Semua sama mereka dibawa ke sana. sama mereka gitu ya? Iya. Jadi mereka bikin pabriknya supaya pindah ke Jepang gitu. Betul ya? bang, mereka Bukan bikin sana sini sendiri. gitu ya? Bukan di sini bang. Kemudian kita kapan mulai bikin tank? Bikin tank itu sudah tahun 2000-an bang. Tahun 2000-an? Betul, setelah 2010 yang bikin Iya. tank itu. Kalau sebelumnya baru retrofit aja. Seperti Scorpion, Iya. AMX zaman dulu, Iya. kita bantu retrofitnya di sini. Retrofitnya Tapi di kalau situ. memang build dari awal inovasinya, Harimau Indonesia Video. Oke. Siap. Nah, saya ingin tahu, ini senjata kita sejak awal apa saja yang pernah dibuat? Yang dibuat. Oke. yang Kalau saya ini tahu. kan yang sudah zaman Yang terbaru. sekarang, ya. Iya. Kalau mau zaman awalnya sekali ada di sana bang, Oh, ada di kita sana lihat ya? sana. Oke. Ini benar-benar pertama kali Iya. ketika tentara itu setelah peralihan ke Indonesia bang, Oke. sudah di Republik Serikat kan waktu itu bang. Iya. Bagaimana caranya Pindad ini bisa membuat senjata Iya. untuk Indonesia saat itu. Nah ini mulai dari bahannya masih kayu, kemudian ini SS1 bang yang pertama kali. Oh, ini SS1 yang Betul, pertama kali banget. Gitu. Popornya masih kayu, Iya. gitu. Masih berat, masih belum bisa ditekuk, Oh, ini belum bisa teku ya? masih belum anti air. SS2 udah bisa masuk air bang. Oh, jadi kalau kena lumpur ini bisa terganggu juga ya? Iya, kalau yang baru itu, kalau tentara mengintai di rawa-rawa udah bisa bang. Kalau yang ini yang lama juga ya? Sama itu juga lama. Oh, kayu ya? Betul bang. Kayu. Ya. Nah, kalau ini udah mulai modern ya? Ya, sedikit modern. Sedikit modern? Iya bang. Popornya sudah bukan kayu lagi, kita juga pertama kali bikin pistol masih kayak gitu bang bentuknya. Oh, ini plastik ya? Iya. Nah, yang ini? Yang ini pertama kali uji bagaimana membuat popor yang bisa dilipat. Oke. Nah, ini senjata-senjata kecil. Pistolnya, iya. Pistol. Masih berat bang? Kalau yang tadi kan Berat. udah polimer Iya. bang, yang tadi Nah. sudah ringan. Yang ini nih. Kayak film cowboy. Cowboy. Nah, ini Iya yang betul. lagi nih. Iya, emas. Emas. Iya. Ini emas beneran? Enggak lah bang. Enggak lah ya. Zaman cowboy. Duel bang. Merah sebetulnya ya? Iya. Wah, itu. Iya. Nah. Jangan kamu takut, kamu ditakut. Enggak bang. Oke, nah ini saya juga pengen tahu, ini kan ini sejak dulu, jadi bangunannya ada berubah banyak nggak? Berubah banyak untuk yang produksinya, karena kan kita meningkatkan safety. Iya. Jadi bangunan lamanya, layoutnya masih yang dari zaman Belanda. Iya. Tapi fasilitasnya harus baru karena demi keamanan. Kalau Tapi ini ini gedung-gedungnya semua masih gedung yang tua ya? Kalau yang sebelah sini sudah baru bang, Yang sudah baru direnov. Yang lama masih ada di depan bang. Mau kita Ada lihat ke itu. depan bang? Saya pengen lihat ke depan. Oke. Gedung. Nah, abang bandingkan dengan gedung yang ini bang. ini. Gedung yang ini bang, engselnya aja segede. Waduh, itu. Iya. Ini prosesor muda tuh, lihat tuh. Betul, tebal. Tuh. Ya kan? Ini zaman Belanda ini ya? Dari zaman Belanda zaman bang. Belanda. Iya. Kayu-kayunya tuh. Kayu-kayunya belum diubah sama Belum sekali. diubah sama sekali ya? Betul bang. Oke. Nah, ini. Ini adalah gedung dulunya semua spare part, raw material disimpan di sini. Tapi sekarang karena divisinya makin banyak, Iya. masing-masing Nah, ini. divisi ya, masing-masing divisi sudah punya gudangnya masing-masing. Gedung masing-masing. Betul. Kalau ini masih terasa sekali bangunan Belandanya. Dalamnya betul-betul masih mempertahankan kunonya bang. Tuh. Iya. Iya. Wow. Kayak gini. Gitu ya. Iya. Konstruksinya tidak diubah bang. Nggak diubah ya? Betul, kita renovasinya hanya kalau ada yang bocor atau kita cat ulang bang. Iya. Tapi kalau konstruksinya masih sama. Oke. Ini Iya. jadi pintunya pun segini ya? Betul bang. Ah, engselnya bang. Ini
berat. Berat Bang, betul. Wah. Ini bangunan tua semua nih. Siap. Dan nggak ada yang diubah ya? Nggak ada Bang. Konstruksinya betul-betul masih seperti ini, apa adanya dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama Bang. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bang. Tadi kita sudah dengar bagaimana Pindad, sejarahnya pembuatan senjata, bagaimana juga akhirnya memang Pindad ini dibuat awalnya adalah untuk membantu maintenance-nya senjata-senjata Belanda zaman dulu, tapi akhirnya buat jadi pabrik di sini. Walaupun mengalami penurunan ketika zaman Jepang, ketika Jepang malah membawa semua alat-alat itu ke Jepang. Ya, ketika mereka berkuasa. Tapi ketika kita merdeka, kita kembali lagi membuat ini dan akhirnya mengembangkannya lebih besar lagi. Dan kita harap sejarah ini tidak hanya dilihat sejarah, tapi bisa menjadikan Pindad menjadi andalan industrinya persenjataan Indonesia ke depannya. Siap. Jadi sejarah itu akan menjadi sebuah semangat dan spirit bagi kita semua. Betul Bang. Nah, profesional muda, kita sudah mendengar dan melihat bagaimana teman-teman profesional muda dari masing-masing BUMN juga yang kemarin, bagaimana BUMN Legend ini, mulai dari PT POS, kita lihat bagaimana sejarah PT POS mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, bahkan berhubungan yang namanya dengan Jalan Anyer Panurukan yang dibawa oleh Dangels, dan ternyata PT Pindad juga berhubungan dengan Dangels. Jadi Dangels ini ternyata banyak mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Dan PT POS itu ternyata dibuat dengan pos-pos, itulah tempat peristirahatan tadinya, akhirnya di tempat untuk pengiriman barang dan logistik. Tidak hanya itu, kemarin juga kita sudah dengar juga bagaimana kereta api Indonesia dibangun untuk mengangkat logistik ekspor bangsa Belanda dulu untuk ke Eropa, dan kemudian berkembang dan kita rebut, dan akhirnya kereta api melayani kita sampai hari ini. Bahkan nanti kita nggak akan lama lagi menikmati namanya kereta api cepat. Dan kemudian setelah itu Bio Farma. Tadi Bio Farma sudah kita dengarkan bagaimana Bio Farma membantu kita lepas dari pandemi-pandemi. Ada yang namanya cacar api. Dan sekarang yang namanya corona. Itu pun bangsa kita Bio Farma ini mampu melakukan sebuah riset-riset yang nantinya kita harapkan bisa menghasilkan vaksin yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan barusan dari Pindad. Nah, jadi inilah profesional muda, bagaimana BUMN Legend kita memberikan sebuah spirit bagi kita bahwa BUMN itu sudah ada sejak lama, mempengaruhi bangsa Indonesia. Kita harapkan ini akan jadi spirit bagi kita semua untuk menjadikan BUMN tetap memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Yuk, terima kasih, dan kita akan kembali ke IMC dengan topik berikutnya. Terima kasih. Bang, abang lupa Bang? Nah, ini Bang. Bawaan abang tadi yang warna oranye Bang? Saya jadi malu. Tadi saya udah bangga banget sama senjata saya ini. Ternyata nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya bawa lagi. Siap. Nanti saya kasih ke orang lain deh. Main-main sini lagi Bang. Ya, siap. Makasih ya. Sama-sama Ayo, Bang. Yuk. Mari. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Parahyangan akan tiba di tujuan akhir stasiun. Tidak terasa, tahun hampir berganti. Masa pandemi sempat membuat frustasi karena semua kegiatan terhenti. Tapi
hidup memang harus tetap berjalan. Memilih armada yang tepat adalah sebuah jawaban. Ada kalanya saat semua berjalan melamban, hanya kamu yang berlari dengan pasti, tanpa hambatan. Betapa bahagianya ketika datang disambut dengan senyuman. Selalu berpegang teguh pada moral dan etika adalah modalmu untuk mendapatkan loyal dan kepercayaan dari pelanggan. Seperti kata pepatah, jangan pernah berhenti meningkatkan kompetensi diri menghadapi tantangan yang berubah-ubah. Acap kali aku terngiang pesan orang tua untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Membantu sesama yang sedang kesulitan bukan hal yang pelik, kan? Kamu selalu memberikan rasa aman dan nyaman dari dulu hingga sekarang. Salah satu hal yang kusuka saat berpergian bersamamu adalah ini. Entah kenapa, momen ini terasa sangat menghangatkan, memperlihatkan dedikasi penuh yang kamu berikan. Kemajuan teknologi tak bisa dipungkiri, tapi kamu terus berinovasi tiada henti untuk menyesuaikan diri. Kamu sadar perubahan tidak akan terjadi jika tidak berkolaborasi. Kamu membawa cara baru tanpa melupakan rasa yang sudah ada dari dulu. Terima kasih seluruh insan KAI, dari kami yang selalu rindu berpergian bersamamu.